Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Amma ba'du, yang saya muliakan jamaah sekalian, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama. Makanya radio no gelombangi. Beberapa Sabtu yang lalu terakhir itu ada hadis halaman 81 dari Abi Hurairah, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi, sinten sing kepingin dilapangkan, diluaskan, dimudahkan oleh Allah rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi athari, dan siapa yang kepingin ajalnya ditunda oleh Allah, falyasil rahimahu. Napa niku? Menyambung tali silatur rahim dengan rahmi, rahim. Rahmi itu ngonoani wong wedok. Rahim itu berasal dari kata rahim ibu, bermakna kasih sayang. Ojo ngomongan rahmi. Silaturahmi nyambung ngono anu wong wedok. Lah opo disambung-sambung? Silaturahim menyambung tali kasih sayang. Ngeten iki lek gak ngaji gak ero. Leres nggih. Fa akhrajahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Lah sakniki bab baru, bab nugel pocoke-pocok. Bab khitan. Khitan niku secara etimologi ya berasal dari bahasa Arab khotana yang berarti nugel. Khotana niku nugel. Kalau katana itu jeep. Katana Suzuki. Kalau khotana nugel. Etimologi itu maksudnya secara bahasa. Kalau secara istilah agama namanya epistemologi. Secara epistemologi khitan itu membuka atau memotong kulit sing nutupin ndas. Sing nutupin ndas ngisor yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Jadi tujuannya sebenarnya agar supaya bersih dari najis. Agar supaya bersih dari najis. Sebab kalau ndak dibersihin, Pak, mantun cawi niku kan ada sisa toh. Nggih. Terkadang ada sisa-sisa pipis, ada sisa-sisa bakteri
Ya. Jangan jauh-jauh wis delokan wis jaran niku. Gitu. Begitu hidup banyak putih-putihnya. Tak pernah cawi itu. Lah itu lek nemu nongso itu bahaya. Makanya menurut dokter di Amerika, kalau lakinya enggak dihitan terus bersenggama, itu 90% istrinya akan mengidap kanker rahim. Makanya sekarang di Inggris, di California, Amerika itu anak-anak dihitan, niru-niru Islam. Kenapa? Karena manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Ditinjau dari segi psikologi itu membesar anunya Pak. Ngono aniku. Dibandingkan yang belum hitan. Kalau belum hitan, anak belum hitan, cuili sampai gede, cuili. Ya. Tapi kalau dihitan itu sempurna, membesar. Membesar jadinya. Itu psikologi. Kalau dari segi kesehatan itu tadi. Kalau enggak 90% istrinya mengidap kanker rahim. Ini bahayanya Pak. Ya. Bahayanya niku. Tapi lek kula panjenengan sudah terbiasa bersih ngeten niki, ya, maka istrinya enjoy mawon. Ya. Enjoy mawon. Karena sudah bersih dan suci. Sering-sering suci. Dan dianjurkan oleh Nabi mencucinya pun harus ekstra Bapak. Jangan sampai jangan sampai keciprat-ciprat akan menjadi dipertanggungjawabkan besok dikubur. Jadi salah satu di antara penyebab siksa kubur itu cawik gak entos. Paham ya? Nyiprat-nyiprat gak karu-karuan. Mutanajis semua. Nah itu salah satu ciri menjadi siksa kubur. Menjadi ciri siksa kubur, menjadi penyebab siksa kubur. Itu cawi kaentos. Nah, karena khitan itu bentuk dari pensucian diri dan bukti ketundukan kita pada ajaran agama, hal ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa fitrah itu ada 5. Al-fitrah khamsatun. Fitrah itu ana 5. Al-khitanu, yang pertama khitan. Yang pertama khitan. Bicara fitrah itu kembali kepada asal muasalnya manusia itu sendiri. Karena secara fitrah manusia itu punya fitrah. Tapi juga diartikan oleh ulama fitrah ini banyak maknanya. Bukan hanya Fitrah itu bukan hanya bermakna suci, tapi fitrah itu juga bermakna telah beragama Islam. Seperti dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah la. Setiap anak children yang dilahirkan itu dalam keadaan beragama Islam. Berarti fitrah di situ bermakna agama Islam. Secara fitrah sudah berislam. Fa'abawahu, maka tergantung kepada kedua orang tuanya lah anak ini nanti jadi apa.
au yunassirani gimana? Fa abawahu yuhawidani, apakah ingin dijadikan Yahudi, au yunassirani atau dijadikan Nasara, au yumajjisani atau dijadikan penyembah api atau Majusi. Itu tergantung kedua orang tuanya. Atau agama yang apa itu? Menyembah api itu Majusi, Pak ya. Ada tambahannya selain 3 itu. Kalau kita tambah sendiri tapi au yumallingani jadi maling, au yubajingani jadi bajingan. Tergantung pendidikan yang diberikan orang tuanya. Padahal anak itu lahir dalam keadaan beragama Islam. Anak sapa mawon pun, anak orang kafir, si bayi niku lahir Islam itu Pak, sudah menjadi Muslim. Anaknya Konghucu, anaknya Islam, ya, anaknya Nasoro, anaknya sapa mawon pun, itu semuanya beragama Islam. Fa'abawahu, maka tergantung ibu bapaknya lah, yuhawidanihi, anak ini nanti jadi Yahudi, au yunassiranihi, atau anak ini nanti condong ke Nasrani, au yumajjisani, atau jadi Majusi, penyembah api. Itu tergantung kedua orang tuanya. Au yumallingani, atau jadi maling, au yubajingani, atau jadi bajingan. Itu tergantung hasil dari didikan orang tua. Makanya orang tua wajib mendidik anak. Selain khitan kan ada 5 tadi katanya yang sunnah untuk disucikan, dibersihkan. Ya mencukur kemaluan, mencukur rambut kemaluan, cekak gondrong, guntinge, kemis malam Jumat, guntinge, cekak gondrong Pak. Aneh kalau bulunya iku Pak, rambutnya putih, tapi rambutnya ngonoan tetap ireng naik. Rahasianya karena selalu bahagia. Di kepala atas itu untuk mikir sampai putih. Kalau kepala bawah seneng naik, jadi hitam. Ya Allah. Apalagi mencabut bulu ketiak, aduh sakit. Tak kecuali kalau dikasih obat. Bukan nyukur sunnahnya, mencabut. Lah dicukur niku begitu tumbuh titik kok enak pun. Ya, batal nyucuk-nyucuk, aduh. Sama sih sebenarnya. Kalau di sekitar tole bawah itu kemudian dicukur, itu kalau tumbuh sedikit udah gatal Pak, sama dengan ketiak. Yang disunnahkan itu kalau ketiak ya dicabut mawon. Terus apalagi memendekkan kumis, memendekkan kumis yang rapi, jangan nutupin lambe. Nggak sampai kumis nutupin lambe, bingung kate maem bingung. Iki lambe ini sing di endi kok keliru irungi, sing didulang. Ya. Terus apa malah yang fitrah itu memotong kuku, ya memotong kuku. Ya, jadi saya sampai kukunya terlalu panjang-panjang. Sekedarnya saja. Nah, kalau penjahit biasanya jempol
ambek kelingking. Kayak penjahit nih loh. Kanu kain. Biasanya. Sebab kalau enggak panjang semua, gak enak Pak. Mau makan ngemplok aja, ya, gak bisa karena masih banyak lubangnya. Kemudian berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antaranya Rasulullah itu dulu ini dalam kitab Subulus Salam, sarahnya Bulughul Maram, itu juga disebutkan bahwa Rasulullah mengakikoi Hasan dan Husain sekalian menghitan, sekalian menghitam. Kalau di Rasulullah itu terhitan sejak dalam kandungan. Makhtunan biyadil ida inayah. Diba itu loh. Jadi Nabi itu keluar sudah dalam kondisi terhitan. Kenapa? Biar tidak diobok-obok wong, kemaluan Rasulullah biar terpelihara. Begitu Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud, syukur, datangi langsung oleh malaikat untuk membungkus aurat Kanjeng Nabi itu. Bawa kain sutra hijau dari surga. Itu sih bahaya loh, sudah diajari tutup aurat. Yang saat ini sampai towek, you can see my kelek. Rasulullah sudah diajari tutup aurat. Rasulullah lahir, Masya Allah, dari mulianya Nabi ya. Tapi alhamdulillah umatnya juga katut mulya. Umatnya katut mulya. Masya Allah. Kanjeng Nabi dimuliakan Allah, umatnya katut. Contoh, kita ketoke sholat 5 waktu sehari, ketoke. Pahalanya Pak, dengan mulianya Nabi Muhammad, dengan mulianya umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Walaupun kelihatannya kita sholat 5 kali sehari, pahalanya tetap 50. Mulianya Nabi Muhammad. Umatnya katut mulya. Di mana dalil yang perlu kita ambil itu dalam surat apa Pak? Al-Anfal, Al-Anfal ya Pak ya. Ayat 160. Bunyinya, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Apabila seseorang datang ke hadapan Allah dengan membawa satu nilai kebaikan, satu amal, falahu asyru amsalihah, maka baginya dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Al-An'am, surat Al-An'am ayat 160. Iling wis. Surat Al-An'am ayat 160. Jenengan tulis di bukunya Pak.
Surat Al-An'am ayat 160. Nanti di rumah dibuka lagi. Jadi dalilnya, napa Ibu? Dalil bahwa amal ibadah seseorang itu kelihatannya satu, tapi pahalanya 10. Lah kalau sholat 5 waktu sama. Sholat subuh kelihatannya sekali, tapi pahalanya jenengan tadi sholat subuh dihitung 10 kali. Dapat pahala 10 kali. Panjenengan nanti sholat duhur sekali, tapi pahalanya 10 kali. Asar jenengan sekali, ditulis 10 kali. Maghrib ditulis 10 kali. Isya ditulis 10 kali. 10 kali 5, 50. Itu dari mulianya Nabi Muhammad. Umatnya katut dimuliakan. Subhanallah. Di umatnya katut dimuliakan. Ya. Umatnya katut menjadi mulia. Jadi perintah, apa Pak? Perintah sholat yang dulunya 50 kali sehari, dan Nabi wirawiri jaluk keringanan, menyadari lek umat cilik lan les males. Kak kira kuat sedina 50. Kak kober kelon jenengan sholat ae. Kak kober Pak, kak kober kerja, kak kober iki iku, kak kober dodolan, kak kober bisnis. Lah Nabi ero akhirnya minta diskon nang Gusti Allah. Ya Allah, please help me. Akhirnya didiskon dadi 5. Tapi sekali lagi dengan kemuliaannya Rasulullah, dengan kemuliaannya Nabi, umatnya melok dimuliakan. Gak sida 5 pahalanya, tetap dinilai 10 kali 5, tetap 50. Subhanallah. Jadi kembali ke tadi, Kanjeng Nabi itu mengkhitankan kedua cucunya sekaligus mengakikohi ketika umur 7 hari. Sesuai dalam hadis, Aqqa Rasulullah gimana? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih tudbahu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Dalam riwayat yang lain dikhitan juga. Rasulullah telah mengakikoi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, masing-masing dengan wedhus gibas 1. Jadi masya lanang lah. Iki Kanjeng Nabi ngajari nih. Wedhus gibas itu selain gede, siji ae gede Pak. Gibas niku. Jadi dengan wedhus gibas 1 itu sudah mencukupi. Wedhus gibas 1. Ya. Itu sangatlah luar biasa. Masya lanang siji cukup. Wedok loro jarene ngono. Padahal bukan masalah lanang wedoke khitan. Apa namanya? Akikoh niku. Tapi tergantung kemampuan dan keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya sugih, duwe anak wedok, lek wedok siji, lek lanang kan loro.
Tapi bener-bener jujur nyembelih siji, padahal sugih, dulure akeh, ya ora cukup. Tak kasih tahu lagi, perkara akikah itu tergantung kemampuan. Sing diundang akeh, ya nyembelih 5. Masih anake wedok. Lek gak duwe anake lanang. Apa kudu loro? Oh, ya lek gak duwe ngadekno suwal barang. Lek gak suwalan kok. Nggih. Yang penting apa namanya? Anak ini masih lanang lek gak duwe boleh satu. Lek sugih masih anake wedok ojo nyembelih siji, nyembelih 5. Jamaah silatul jannah lanang diundang. Ngono. Terus baca sarakalan. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواء من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلوا على النبي. Gitu sambil berdiri ya Nabi salam. Lah kadang mahallul qiyam loh. Padahal itu mek tetenger loh. Diwaca pisan. Kan wonten sing maca pisan. Padahal cuma tetenger. Mari ngono ngadeka. Lah kok diwaca pisan? Mari ngono ngadeka. Wong mek tetenger kok diwaca pisan iki lho. Iku lek gak ngaji gak ero lho. Diwaca pisan. Padahal salah. Padha karo jenengan maringi tulisan, mari maca buku, jenengan paringi tulisan. Iki tetengere. Lah lek dek kene iki kon ngadeka. Lek wis nyampe sini ngadeka. Lah ngono diwaca pisan. Lek wis nyampe ngono ngadeka. Lah opo wong tetenger kok diwaca lho. Diganti sallu ala nabi ya nabi sambil berdiri. Kok mahallul qiyam. Gak ngaji wong iki. Gak ngaji di Siratul Jannah Putra. Ya bolak-balik negor ngono iku. Lah kok diwaca pisan mek tetenger diwaca. Dek kene panggenane ngadeg. Lebih mulia mana ngomong ngadeka dengan salawatlah kepada Rasulullah. Sallu ala nabi ya nabi salam ngono ngadeka apa jelas gak ngaji di Siratul Jannah. Paham pun nggih? Lah jenengan lek pas melok tibaan mono model wong ngoyok ngoten niku jenengan wajib negor, Pak. Cek gak ngisin-ngisini. Pas ngomong mahallul qiyam ana wong Arab lewat. Ha, tetenger diwaca pisan. Ya. Tetenger kok diwaca pisan, memalukan. Tapi lek ngaji enggak memalukan, wong wis ngaji, wis ngerti ilmune kok.
Jadi Rasulullah itu mengakikohi sekaligus mengkhitan cucunya hari ke-7. Hari ke-7. Saya pernah dulu konsultasi saat anak saya sudah umur 40 hari, Pak. Baru tak khitan. Tak tanya, dulu ada almarhum Dr. Samsul, terkenal dulu di Malang. Dok, ini saya mau menghitankan anak. Sebenarnya 7 hari dalam hadis, karena saya belum cukup tabungan saat itu. Cuma akikoh hari ke-7 itu. Lah ini sekarang mau tak susulkan khitannya. Apa masih boleh, Dok? Aku ngono. Apa jawabannya dokter itu? Yang penting di bawah umur 2 bulan. Lek di atas 2 bulan biasanya sikile wis pancal-pancal kuat. Jadi gak waras-waras kok. Oke, bisa. Jadi bisa. Dikhitan lah anak saya umur 40 hari. Berarti kan belum 2 bulan, 2 hari. Belum 2 bulan. Ya, karena belum 2 bulan, dokternya menyarankan oke, ngono. Ya sudah khitan. Dikhitanlah. Anak saya masih kecil, tak tego tapi Pak, merem saya. Allah. Wong Jawa lak ngono ah. Kula Dura Ding, wong Dura lak ngono ah. Dadi gak tegoan. Delok ngono iku gak tegoan. Ya moro-moro wis mari golek nangis gak tego, tapi obatnya luar biasa. Cepat garing sakniki. Sekarang khitan, sekarang bisa sualan. Itu loh kehebatannya obat sakniki. Kula piyambak nututi ke dokter Pak riyen, pas khitan niku. Kula ke dokter biyen. Lah niku nguasno kula. Lho gak ono darah. Wis dijahit dianu. Subhanallah. Kula pun nututi dokter kula pun. Riyen. Boten penting biasa, tapi yo gak krasa wis. Malah ditutuno nang kula. Ini jadi. Piye nih? Helme nih. Kalau anak saya yang terakhir itu lulus SD nih. SD apa kelas 6 sian? Ya dokter Sadi yang mengkhitan. Tak bawa ke Prima Husada. Ya Allah, sekarang sudah canggih. Dengan mau khitan lagi, monggo. Saya jadi teringat tahun 99 kalau tidak keliru ya. Itu di Ciliwung nih Pak, jalan Ciliwung lah. Dulu yang sekarang ditempatin pom bensin, niku dulu lah rumah toh. Nah, di situ rumahnya Mas niku Cino. Terus dia bilang ke saya, Ustadz, saya tertarik dengan Islam. Saya mohon dibimbing mau masuk Islam. Saya gitu, apa? Oh, mau masuk Islam ya. Oh, ada syaratnya, saya bilang gitu. Apa syaratnya Ustadz? Syaratnya harus ngono ane ditugel pucuk niku. Oh, ya, sunat jadi. Iya. Siap ngono. Padahal wis lulus SMA. Anak Cina nih. Ya, manut Pak. Allah ya sunnah. Begitu ke dokter, dia itu dokter kulit nih. Dipotong, dibuang pucuk ini beberapa seminggu ya. Atau 2 mingguan menghubungi saya lagi.
Ustaz sampun. Loh, kita temenan hari ini. Akhirnya saya datang lagi ke situ, tak bimbing, baca syahadat, disaksikan orang banyak, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wis tak bimbing lah masuk Islam. Setelah pelajaran, ternyata dia sudah mempelajari Islam sudah lama. Misalnya tentang tata cara sholat, dia sudah belajar, Pak, sebelum bersahadat itu. Mempelajari Islam gini. Wis ngerti. Oh, bahkan wong wudu mandi besar wis paham, Pak. Jadi sebelum dia bersahadat ternyata sudah mempelajari Islam dengan baik. Nah, akhirnya tak suruh habis syahadat itu kamu mandi besar, saya bilang. Mandi besar disunahkan kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibersihin. Ya, karena Islam ini fitrah suci, kamu bersuci. Barangkali ada rambut-rambut kafir itu dikeramasi. Manut, Pak. Masya Allah ya. Jadi benar-benar tulus. Anak Cino, tapi sudah lulus SMA. Sampai nikahnya pun tidak mau dinikahkan mudin itu, menjaluk kulo. Masya Allah. Padahal saya tidak tahu, tak kenal. Saya kenal sebelumnya, misalnya kenal mamanya, misalnya maklum ya, enggak kenal sopo-sopo. Tidak tahu dia kenal saya dari mana. Jadi dulu kan pengasuh tanya jawab agama seputar anak muda di Makobo FM dulu. Semalang Raya Bien tahun 96 kalau mengasuh tanya jawab agama itu. Di radio-radio yang lain belum ada, Pak. Belum ada. RRI aja belum ada pengajian. Belum ada. Paling kaset Jenuddin biasanya. Siaran langsung cuma Makobo FM. RRI Programa 2. The Fresh Channel. FM, Makobo FM dulu. Saya mengasuhnya. Barangkali dengar itu paling ya. Anak-anak muda kan, radionya anak-anak muda nih kok. Iya. Nah, akhirnya nikah nggak mau mudin sing ngarabekno, njaluk kula, ngebel kula. Subhanallah. Alhamdulillah, sakniki anak akeh san. Tahun semono, Pak. Tahun 99. Sakniki pun 2025 wis paling wis anak cucu san. Beranak cucu. Yang menjadi sumber pengetahuan bagi umat muslim adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk diakikoh dan khitan di hari ke-7 dari kelahirannya. Jadi kalau panjenengan punya cucu, ya amrih sunnahipun Kanjeng Nabi, monggo niru Kanjeng Nabi mengkhitan dan mengakikohi cucunya niku di hari ke-7. Jelas. Sebagai umat muslim seharusnya dan sewajibnya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dan Nabi bukan hanya merintah loh, Pak, tapi praktek mengakikohi dan mengkhitan cucunya Hasan dan Husain. Bukan hanya nyuruh, tapi Nabi praktek langsung. Tapi Nabi memberi contoh. Masih lanang satu wedhus kibas. Lah sakniki kan ceramahnya ustaz-ustaz niku lanang kudu loro, wedok siji. Ya megap-megap, Pak. Masih anake lanang lek gak mampu dipaksa kudu loro. Wah, ustaz niku gak bijaksana niku. Ya kula semerap tak jewer niku ustaz ini. Jangan begitu.
Sekali lagi, lek urusan akikoh bukan mergo sono, bukan mergo wedok napa lanang. Nggih, tapi berdasarkan kemampuan. Masih anake wedok lek sugih gak pantes nyembelih siji. Kadek dulure akeh sing diundang, ya ora cukup. Nggih ta? Ngundang iki ae entek satene. Nggih ta? Jadi kemampuan yang di garis bawah ini ku kemampuan. Lek mampune napa? Lek mampu ya lebihkan. 3 ekor. Masih wedok. Ngono. Terus napa malih? Lah sekarang anake laki misalnya nggih. Orangnya ndak mampu. Yo enggak mesti loro. Kanjeng Nabi mawon memberi contoh setunggal lanang niku. Hasan 1, Husain 1. Paham ya? Jadi jenengan lek ana wong ceramah, lanang yo kudu loro. Jok direken. Ojo direken. Manoto pengajian Sabtu niki mawon. Cek ringan. Biari wong hadis gak mek siji kok. Hadis niku gak mek lur sing ngatur niku tok. Akeh hadise. Yo njaluk hadis sing ringan. Ojo memberatkan, seakan. Hadis tentang keringanan sholat banyak. Gak iso ngadeg lungguh kan ngoten. Kate lungguh udunen 3, jebrot loro kali siji. Ya miring. Sing penting dada ngadep kiblat. Ngiring gak kuat. Ya sudah, lumah-lumah, bantal ditambahin, sikil di sebelah barat. Misalnya. Gak iso pakai isyarah tangan. Gak kuat pakai isyarah mulut, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar. Kalau sariawan pakai mata, kedap-kedip niku mawon, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar ngoten tok. Lek katarak, ya wes pakai hati saja. Yang penting masih sadar. Maka dibimbinglah di telinganya sama anaknya itu. Wahai ruku, wahai i'tidal, wahai sujud. Niku saking wajib sholat gak iso dipenggak. Masih sampai nafas terakhir kewajiban sholat niku. Teori ini ngeten, teori ini. Tapi prakteknya banyak nggak dilakukan. Dihitung sama anaknya. Mulai kapan bapak masuk rumah sakit? Dihitung. Nanti dikoto jadi ini. Padahal aslinya nggak ngono. Aslinya niku ya pribadinya yang melakukan walaupun pakai bantuan isyarah di telinganya. Gak kuat wis kari hati nih Pak. Iya wis hati nih tok. Wis gak kuat Pak gak iso menjaluk tolong tonggo. Disolati. Wassalam pun. Wis disolati niku wassalam. Berkatan semoga barokah manfaat. Ada yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sering di kampung saya itu setiap ada orang mau punya hajat itu mantu atau nyunat kebanyakan Nutup jalan. ada ember, dikasih pisah, dikasih beras, dikasih Untuk apa Pak? Berikan saya saja tak masak. Barangkali husnudon kita itu hasil kekayaan bumi. Mengharap rezeki dari Allah. Gambarannya ngono paling. Tapi yang jelas dalam Islam enggak ada.
Yang ada di masa ngundang anak yatim, suruh ngaji, mendoakan anaknya yang kate manten atau anaknya yang mau khitan, undang anak yatim. Tapi jangan lupa ngundang ustadznya. Terus doa bareng, terus maem bareng. Itu sih yang dalam Islam. Tapi lah sih mentahan taruh di ember, digantung. Ono wong lewat rute mati, wah ya bahaya. Ya, nggak boleh. Ya, jadi jangan melakukan ngarang-ngarang dewe ngaji mawon, ya. Ya napa caranya? Biar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, biar tidak ngarang-ngarang dewe. Kabeh sing di ember niku wau dimasak, sing enak. Ngundang anak yatim, suruh baca Quran, suruh ndonga, mohon keselamatan dan lain sebagainya. Ngaten nggih, itu dalam Islam. Jangan cara-cara jahiliyah. Iku jahiliyah Pak. Kok Jawa, Dura ya padha. Yang jelas itu jahiliyah. Ada lagi? Yang tanya? Waalaikumsalam. Sisa-sisa. Oh nggih, napa apa? Dipakai ke mushola, Pak. Iya, masuk ke mushola. Misalnya masjid ini sudah tidak pakai karpet karena karpetnya ada lubangnya sedikit atau wis tidak mau diganti karpet baru, maka ini diturunkan ke mushola yang membutuhkan. Jangan ke pribadi. Karena ini akadnya sudah milik Allah. Paham Pak nggih? Termasuk gentengnya, termasuk jendelanya, terkayunya itu turunnya ya ke lek gak madrasah mushola. Pokoknya sama-sama dalam perjuangan fisabilillah. Jangan pribadi, jangan. Itu ada hisapnya besok, dituntut besok di MK akhirat, Mahkamah Konstitusi Tuhan. Paham ya? Ya. Terakhir. Waalaikumsalam. Paham? Sudah? Sampun? Nah, akikoh itu sebenarnya itu tanggungan orang tua ke anak, bukan untuk dirinya. Walaupun ada dalam kitab itu perbedaan-perbedaan dengan bersyarat. Contoh, seumpama nggih, anaknya lahir. Saat anaknya lahir itu orang tuanya mampu, cuma tidak mengakikahi sampai meninggal dunia, maka diperkenankan anak itu mengqadai, mengganti akikah dirinya, boleh. Tapi kalau pada waktu dia lahiran, anak itu dilahirkan, orang tuanya memang betul-betul tidak mampu, maka anak ini tidak boleh, tidak diperkenankan mengakikoi dirinya sendiri. Caranya gimana? Nunggu tanggal 10 Zulhijjah. Langsung diganti dengan kurban sebagai pengganti dulu belum diakikoi. Paham? Itu syariatnya. Jangan ngarang-ngarang syariat sendiri. Paham nggih? Nah, berarti ibu jenengan itu lihat dulu bapak mbahe jenengan, berarti bapak ibu biyen nalika ibu jenengan dilahirkan, kondisi orang tuanya itu mampu apa enggak? Kalau mampu cuma tidak melaksanakan, maka si ibu itu benar. Paham?
Tapi kalau ibunya sampean, bapak ibu sampean, kakek jenengan dulu tak mampu sehingga tidak diakikoi, maka si ibu tidak perlu akikah. Langsung saja diganti dengan kurban. Paham gak? Adapun ada selentingan ngomong, loh, durung akikah gak oleh kurban loh, setan itu. Ndak si ireng. Kan ada omongan ngoten. Lah itu setan. Gak ngaji di Siratul Jannah. Ya, mosok justru sebagai ganti dulu dia belum diakikohi, maka dia ganti dengan berkorban. Karena masa-masa akikoh wis entek, gugur. Sejak dia rabi itu gugur sun. Ya, kan kalau dalam hadis Pak, akikah itu kan hari ke-7. Lek durung duwe rezeki wong tuane ditambah 7 lagi, 14 ta. Lek durung duwe rezeki orang tuanya ditambah 7 lagi, selikur ta. Kali dosa setunggal. Nah, hari ke kali dosa setunggal. Misale. Lek sik durung mampu, ndak ono hadisnya sudah. Hadisnya sampai selikur. Maka ngambil pendapat ulama. Yang penting belum balik. Ternyata sampai SMA. Sampai kuliah. Orang tuanya baru mampu. Enggak apa-apa. Kaul ulama. Yang penting anak belum rabi. Paham? Karena lek arek itu durung rabi, sik tetep arek, Pak. Masih wis tuwek, arek tuwek jenenge. Nggih? Kan belum rabi. Nah, itu masih bernama akikoh. Tapi lek wis rabi, lho lek wis rabi, Pak, iku jenenge calon bapak. Calon ibu sudah. Maka akikoh gugur. Paham? Lek wis rabi akikoh gugur. Tapi apakah boleh mengakikoi dirinya sendiri? Delok-delok niku wau. Lek saat dia dilahirkan orang tuanya mampu, maka dia disunnahkan mengkodok, mengakikoi dirinya sendiri. Tapi kalau orang tuanya saat dia dilahirkan kok gak mampu, ya ndak usah, sudah cukup diganti napa wau? Kurban. Paham sampai di sini? Lek wis paham ayo mulai. Oh, satu lagi. Kati khitan lagi. Kirain khitan lagi. Jenengan tak? Nah, saat itu orang tua mampu ndak? Oh, kalau begitu cukup nanti diganti dengan kurban. Jadi jenengan mulai sakniki nabungo. Ben iso tuku hewan sing apik. Masuk gak sapi. Sapi iyai. Nggih. Syukur lek jenengan mampu sapi, masuk cempe apa? Napa anak-anak sapi niku? Embeng. Lek cempe kan anake wedhus. Jenengan kalau keluar tol exit Probolinggo Timur ya, yang makanan kota ini ke Lumajang Jember, pas ngajengin jenengan itu ana tulisan cempe. Sate cempe. Pak nyus, Pak. Lek jenengan ngriko jaan kula. Tambah mantep. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mon badi selopot anyo on sapora sake bengkong cek sarana sekalangkong saporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kesendirian tanpa kekasih
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.